Banyak orang yang dia tinggalkan di tempat yang sangat indah karena sudah terbiasa. Setiap hari dia melihat tempat itu, lupa dia syukuri tempat itu. Kalau bahasa Lomboknya jamak-jamak. Nah, udah biasa. Makanya dulu seorang sepupu Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pada saat orang ramai-ramai pindah ke Mekah dan tinggal di sekitar Ka'bah, justru beliau pergi menghindar dari Ka'bah. Pindah dia dari Mekah, tinggal di Taif. Taif itu bukit jauh, ya. Beberapa jam perjalanan kaki. Kalau dari Mekah, ditanya sama orang, ya Ibnu Abbas, gimana ente nih? Kira-kira begitu bahasa kita. Gimana anda ini? Orang dari mana-mana datang ke Mekah, orang dari mana-mana berusaha untuk melihat Ka'bah, orang dari mana-mana berusaha untuk bisa berdekatan setiap saat dengan Ka'bah. Kok engkau justru menjauhi Ka'bah, justru pindah tempat? Apa kata Ibnu Abbas? Saya takut. Karena Ka'bah itu setiap hari saya lihat, kehormatannya itu jatuh dari dada saya. Berhenti saya menghormati dia sebagaimana seharusnya. Jadi setiap hari ngelihat Ka'bah, akhirnya Ka'bah itu dianggap biasa saja. Makanya kadang-kadang kalau kita naik haji, bapak-bapak ibu, ini yang sudah haji-haji pasti tahu. Kadang-kadang orang Arab tuh heran. Orang Arab itu heran ngelihat kalau kita begitu datang melihat Ka'bah, kita nangis luar biasa. Sampai tidak bisa bergerak. Sampai terpaku kita melihat Ka'bah. Betapa indahnya, betapa agungnya, betapa istimewanya. Sampai nangis. Heran mereka dia. Kenapa dia nangis? Kenapa dia heran? Karena dia setiap saat di sana. Sehingga akhirnya dia lupa kadang-kadang tentang mulianya Ka'bah itu. Nah, ini tantangan yang disebut dengan syukrun mutajadid. Tetap kita bersyukur. Jangan lupa bahwa kita diberi nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau warga Candi Kuning ini bisa terus bersyukur, ya, wah luar biasa. Bisa setiap saat mensyukuri ini, Masya Allah. Naik makomnya. Kalau istilah para ulama itu, makom yang paling tinggi itu makam kesyukuran. Terus naik. Insya Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengajak untuk kita bersyukur. Alhamdulillah, ini luar biasa potensi yang ada di tempat ini. Tinggal bagaimana keindahan ini yang bisa kita pandang dengan mata kita, bisa kemudian kita lengkapi dengan jalan-jalan atau wadah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita. Alhamdulillah kita punya masjid yang sangat indah. Ada tugas untuk kita semua. Ada masjid, ada sekolah. Alhamdulillah. Sekolahnya maju? Alhamdulillah. Kalau guru kita, ya, kakek dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh, diberikan kunyah Abul Madaris wal ayah dari sekolah dan masjid. Karena memang dua ini penting betul untuk umat Islam. Untuk bangsa kita itu penting betul. Al-Madaris, madrasah, wal masajid, masjid. Itu dua tempat yang merupakan wadah kita. Itu rumah kita. Jadi masjid ini rumah kita. Ya. Rumah kita, di mana di situ kita mengokohkan terus-menerus iman dan takwa kita. Madrasah juga rumah kita. Tempat kita mengasah ilmu pengetahuan kita. Dan dulu pada masa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua fungsi itu hidup di tengah-tengah umat. Jadi tempat untuk beribadah dan tempat untuk menuntut ilmu. Kalau alamnya seindah ini, masjidnya sebagus ini, madrasahnya juga maju, Masya Allah, apa yang kurang di tempat ini? Alhamdulillah. Tinggal banyak-banyak syukur saja.